Hari ini kita akan belajar di dalam Injil ada cukup banyak kata mengusir. Nah, bahkan yang lebih dalam adalah enyahlah. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, sebetulnya siapa yang mengusir, siapa yang diusir, karena kalau kita tidak memperhatikan, jangan sampai kita yang diusir. Ya, contoh, next. Maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada setan, enyahlah iblis. Ini bukan cuma ngusir, Bapak. Dari sini kita bisa menangkap ya bahwa Tuhan itu gak suka. Maka dulu waktu saya di Bandung tahun 80, ada sebuah seminar tentang demi nama dan dalam nama. Kenapa dikatakan mengusir setan itu demi nama? Bukan dalam nama, saya ingat sekali. Karena setan tidak ada dalam rencana Tuhan. Untuk mengusir setan, kalau kita baca di perjanjian lama waktu itu, demi Tuhannya Gideon, demi Tuhannya siapa. Jadi setan itu tidak ada dalam keluarga Tuhan, rencana Tuhan. Itu sebabnya, saya ingat sekali waktu demi nama, dalam nama saya sampai bingung sudah ya, karena saya orang baru 1 tahun bertobat. Kenapa sampai Tuhan ngomong enyah? Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Setan gak mau. Nah itu sebabnya Bapak Ibu harus selalu menangkap ya. Oh itu kan setan. Sebetulnya dari sini kita bisa nangkep nih. Kita nih seneng nyembah Tuhan gak? Kita senang berbakti kepada Tuhan enggak? Karena yang tidak suka menyembah Tuhan, itu adalah setan. Yang tidak suka berbakti adalah setan. Yang paling sulit saudara, saya ingat sekali di sekolah Alkitab dijelaskan, adalah menangkap sesuatu yang tersirat. Maksud saya yang tidak tersirat. Bukan cuma tertulis. Bukan cuma ada dalam sejarah dan bahasa. Tapi yang tersirat apa sih? Yang gak kelihatan. Ini Tuhan ngusirnya setan. Tapi Tuhan punya arti buat kita. Makanya ada orang Kristen yang gak suka nyembah Tuhan. Ada orang Kristen yang sudah tahu ya, sampai istilah kalau orang Tionghoa dulu tuh berbakti. Itu bukan sesuatu yang saya berbakti sama orang tua. Orang tua harus nurut sama saya, enggak. Justru kita melakukan sesuatu untuk orang tua. Kalau sudah berbakti untuk Tuhan, bukan Tuhan yang nurut ya sama saya Tuhan, aku mau berbakti. Enggak, justru kebalikan. Apa yang saya bisa baktikan
Makanya waktu bangsa Israel di Mesir itu istilahnya bakti, saudara. Kamu mau ibadah, mau kebaktian, 3 hari perjalanan jauhnya. Bayangin, saudara. Sampai Fir'aun tuh berjuang, kamu butuh apa? Kambing? Mau kambing yang kayak apa? Putih, coklat, hitam, aku sediain. Dia bilang, aku mau. Engkau ibadah, engkau berbakti 3 hari perjalanan. Kadang-kadang seperti itu. Mengapa, saudara? Beberapa kali orang tanya, kenapa ke Israel? Saudara, bukan apa-apa. Kadang-kadang kalau Tuhan suruh, ya sudah. Apapun harganya. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa nangkep ya. Yang sering menghambat orang tidak menyembah Tuhan. Menghambat berbakti baik pribadi dan korporat. Karena kita ini keluarga. Anak saya tuh sering bilang, Victor, Pak, sudah lama loh kita gak family time. Jadi perlu ternyata, saudara. Nanti dia bilang 1 hari gak boleh kemana-mana. Kita ngobrol, apa ceritain apa yang kita perlu dengar. Itu anak saya, saudara. Jadi kita ngobrol di family room. Saya suruh cerita apa-apa. Jadi dari sini kalau Bapak Ibu nangkep saja. Sekarang ini sudah tahu ya, kenapa berkata di Jakarta. Orang kalau Jakarta tuh keluarga tuh sudah kayak bukan keluarga. Banyak loh. Apalagi kalau papa mamanya udah meninggal, lupa semua. Keluarga adalah hadirat Tuhan. Yang setuju katakan, nah kita ini keluarga besar. Sampai bilang, papa harus ngatur, lupa. Gimana melayani anak bungsu, gimana diharapkan di sini, di situ. Supaya tetap ada waktu secara pribadi nyembah Tuhan. Pribadi saat teduh dan dengan saudara. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Ternyata hidup kita tuh tidak tanpa tantangan. Bukan cuman roh jahat, tapi roh-roh jahat. Dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara, dari sini kita bisa ngerti ya. Ada musuh yang gak kelihatan. Dan itulah tipu daya. Dan itu sudah dikerjakan dari awal. Adam dan Hawa pun kalah. Tanda-tanda akan menyertai orang-orang yang percaya sampai dikasih tanda. Orang percaya itu tandanya apa sih? Mereka, jawab Bapak Ibu, akan mengusir setan-setan demi. Bukan cuma setan. Setan-setan mengusir. Jadi Bapak Ibu sadari ya bahwa kita nih hidup di alam yang kelihatan. Tapi ada musuh yang tidak kelihatan. Dan kita harus tahu kapan kita ngusir. Tidak jadi ekstrem kiri. Tidak peduli setan. Ada yang ekstrim kanan, sedikit-sedikit setan.
kita harus tepat. Nah ini hari ini kita mau belajar. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Saudara, Tuhan tuh paling suka orang kerja keras. Yang sepakat katakan, jangan malas. Apapun panggilanmu. Bisnis, pelayan. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini menarik sekali, saudara. Di atas segala otak kita, Tuhan melampaui otak saudara dan saya. Yang sepakat katakan, melampaui akal. Nah menarik, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini namanya berkat Tuhan. Saudara dulu sebelum dalam Tuhan pakai caramu, walaupun bagus, tapi Tuhan punya berkat yang tidak bisa dibendung. Halo? Nah ini menarik. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan kaki Yesus. Dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa." Ini pergi yang berbeda. Dia mengusir Yesus karena dia merasa tidak layak. Sudah, ini penting sekali. Ada banyak orang yang kalau sudah level pendoa, itu rasanya Tuhan tuh kayak dikongkon-kongkon gitu. Rasa hormatnya tuh berkurang. Ini hati-hati. Nah, ini saya belajar kemarin. Anaknya pun kesaksian. Dia bilang, "Mama, 6 tahun yang lalu sudah pernah bilang, kalau Tuhan kehendaki, kamu akan dapat jodoh. Seorang pria, namanya begini, ciri-cirinya begini. Tapi bagus dengan kalimat, kalau Tuhan menghendaki." Nah ini saudara, kadang-kadang berdoa, wah dapat ini Tuhan, ini Tuhan. Serem. Tahun yang lalu. Dan kemarin saudara, suaminya persis namanya. Seperti yang mamanya dapat 6 tahun yang lalu. Ciri-cirinya. Sampai ada orang yang nangis. Sebegitu cinta ibu kepada anak. Jadi saya mau beritahu saudara, orang tua, doain anak-anak. Jangan sampai dapat jodoh yang bukan dari Tuhan. Sepi. Jangan sampai dapat jodoh yang bukan dari Tuhan. Yang sepakat, itu penderitaan. Jangan, oh Sugi, oh Ayu, oh Albi. Jangan Bapak, nomor 1 Tuhan. Aku minta jodoh dari Tuhan. Wah, kemarin saya belajar. Saudara. Saya bilang, Tuhan, ini minggu yang berharga buat saya. Next. Saudara, kita pernah melihat Yohanes Pembaptis. Ada satu keadaan yang hampir bahaya. Dan ini hati-hati, kalau orang mulai kecewa dan tidak mau disembuhkan, saudara dalam keadaan bahaya. Yesus menjawab mereka, "Pergilah katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Jadi sebetulnya Yohanes tuh ngerti. Tapi sengaja sampai Tuhan bilang, kasih tahu lagi. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan,
Orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangun. Ini Yohanes Baptis tahu Bapak Ibu. Tapi sampai Tuhan ngomong kasih tahu lagi. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ada banyak orang merasa kaya. Baca bersama saya, bagus banget. 2-3, berbahagialah orang yang tidak menjadi satu langkah. Bukan cuma ngusir. Tolak. Makanya Bapak Ibu, jangan biarkan hidupmu kecewa. Percayalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sebab saudara kalau gak berani nekat. Nanti sudah dengar kesaksian saya lah. Itu semua anugerah Tuhan bukan karena saya. Tapi saya bersyukur, saya orangnya tuh ya dari didikan papa saya. Menimbulkan dan juga saya pernah di lingkungan orang-orang yang preman. Tuhan izinkan. Apa-apa tuh jadi apa ya? Gak mudah takut. Saya gak jago berantem saudara. Tapi saudara bisa tanya teman-teman waktu SMP. Tidak ada orang yang saya takuti. Pernah sudah ada orang setiap datang sekolah ya. Setiap orang tahu dicetak kepalanya itu loh. Cetak. Saya juga saya tantang pulang selesai sekolah. Tuhan mengajar kita tidak takut. Tidak khawatir masa depan. Yang percaya katakan. Kenapa? Karena Tuhan tuh sudah mati buat saudara. Tuhan sudah beri kemenangan. Tinggal engkau tahu kapan ini ambil kemenangannya. Jangan paksa Tuhan, mesti sekarang. Yang pasti pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan, pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan, itu sudah. Semua orang berkata terlambat. Tidak mungkin. Tapi ternyata yang punya waktu tetap Tuhan. Halo? Tuhan punya banyak cara. Next. Jadi hati-hati ya. Kalau kecewa Bapak Ibu, cepat sembuh. Bilang Tuhan aku mau sembuh dari kecewa. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, walaupun belum ditolong. Sebetulnya orang Kristen tuh modalnya di situ. Kalau sudah berani kayak gitu, waduh Tuhan itu sudah nggak tahan. Berarti Daniel, seandainya Tuhan tidak nolong aku, tetap tidak mau menyembah yang lain. Itu Tuhan paling suka. Aku gak bakal cara lain. Aku hanya pakai cara Tuhan untuk dapat keuntungan. Yang percaya katakan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Ini serem saudara. Ada setan yang menguasai pikiran. Sampai Petrus pun tidak sadar. Enyahlah iblis. Sama toh seperti tadi yang pertama. Bayangin, bukan cuma ngusir. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan, apa Bapak Ibu? Jadi ternyata pikiran manusia. Kalau engkau tidak isi dengan firman. Engkau tidak punya saat teduh yang baik. Bisa dikuasai. Dan Petrus gak sadar loh. Dia gak sadar kalau setan menguasai pikirannya. Bayangin saudara.
Ini level tinggi. Makanya Yesus yang ngusir. Karena Tuhan tahu kelemahannya Petrus, tapi tahu jawab. Itu. Makanya kalau Bapak Ibu gak ada kerinduan, minta Tuhan beri kerinduan. Tuhan tahu, ini serem ini. Dan padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ya, maksudnya Petrus baik apa jahat kepada Yesus? Dia bilang, Tuhan, jangan kau gak usah menderita. Padahal jalur keselamatan melalui Bayangin saudara, Tuhan mau menderita, gak boleh sama Petrus. Secara manusia baik, tapi ini bertentangan, ini pekerjaan setan. Makanya kenapa kalau kita baca Alkitab dia merenungin saudara. Dan firman bersihkan. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut. Saudara, ini pikiran ini kalau Bapak Ibu membaca pakai pikiran manusia, ini gak enak, ini berat, ini susah, ini sulit, ini penderitaan, padahal tidak. Kita sudah belajar ya, menyangkal diri adalah memperkatakan sebalik dari keadaan sesuai dengan firman. Yang percaya katakan, yang mau ikut aku. Saudara mau ikut cara Tuhan enggak? Memikul salibnya, karena salibnya bukan penderitaan kita. Tuhan tahu, ini salibnya, salib buat saya, sekarang tambah anak bungsu. Saya harus fokus. Salib buat saya harus jadi berkat buat keluarga. Jadi berkat buat saudara. Jadi berkat buat satelit. Dan mengikut aku. Ini masalahnya nih. Kalau kita mau ikut cara Tuhan. Ikut Yesus tidak membuat engkau makin menderita. Karena Tuhan sudah tanggung penderitaanmu. Halo? Nah coba lihat. Ini kalau pikirannya salah. Ini negatif. Ini gak enak. Coba renungin. Yesus berkata pada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga babi itu setibanya di kota. Diceritakannya segala sesuatu. Sebab ceritanya ajaib. Juga tentang orang yang kerasukan setan. Yang membuat bisnis mereka terganggu. Tapi aneh. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Inilah saingan terberat Tuhan di dunia. Saya sudah berkali-kali khotbah ini. Mungkin kita gak pernah bilang, Yesus pergi dari saya. Gak pernah kita ngomong. Usir engkau gak pernah kita ngomong. Tapi tindakan kita. Kalau sudah mulai, berhala kita, uang kita disentuh. Kalau sudah mulai, mamon kita disinggung. Ada ketidakterimaan dalam hidup kita. Dulu Adi pernah ngitung berapa di? 2000 babi? 8 miliar sampai 10 miliar. Itu 10 miliar itu bukan milik satu orang loh Bapak Ibu. Milik seluruh kota. Bayangin mereka sepakat mengusir Yesus. Karena mamonnya disentuh.
Jadi bukan satu orang 10 miliar. Ini serem Bapak Ibu. Jadi dulu ya, saya ini dapat khotbah ini bukan dari saya. Tahun 90-an tuh ada seminar, saudara. Jadi ada sekolah Alkitab yang memberikan sebuah seminar yang menarik tentang ini. Mengapa Yesus menjawab doa setan? Kaget kan? Itu temanya membuat orang kaget. Yesus menjawab setuju dengan doa. Loh ini kan doanya setan. Setan waktu diusir dia minta pindah kemana? 2000 babi. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Itu permintaan dari setan loh. Kenapa Tuhan izinkan? Padahal pada waktu seorang kesurupan itu sudah mulai ada. Tuhan tuh sudah nyadarin mereka. Kamu lihat, bisnis bartermu terganggu karena ada 2 orang kesurupan. Setiap orang lewat situ, ganggu. Ada yang dipukul segala macam dan orang takut. Ini menurut saya dulu yang saya belajar ya. Bisnis barter tuh ngelewatin daerah pekuburan. Itu daerah yang paling strategis untuk bisnis barter. Nah mereka nggak bisa bisnis. Begitu Tuhan izinkan ada 2 orang kesurupan, harusnya mereka sadar, oh aku tahu. Mereka malah nggak bisa terima. Loh, dengan 2 orang yang kesurupan itu sembuh, tempat bisnisnya jalan lagi nggak? Ya toh, ini logika loh saudara. Orang kalau sudah dikuasai setan, logikanya nggak bisa jalan. Makanya hati-hati. Kalau sudah mulai, aku paling gak suka khotbah uang. Aku paling gak suka kalau ditantang. Ini saudara sudah di pihak Mamon. Tanpa engkau sadar. Saingan Tuhan. Itu adalah uang. Ini logis banget loh Bapak Ibu. Dengan adanya 2 orang sembuh aja udah seneng. Dan mengapa Tuhan izinkan 10 miliar? Tuhan sedang memotong, ada yang bisa terusin? Cinta uang. Ikatan mamon. Gak enak sementara, sejenak. Percayalah, Tuhan sanggup kembalikan lebih dari 10 M. Nah, serem saudara. Saudara lihat ya, berapa kali Tuhan menegur Yudas. Yudas sudah tahu bakal hilang, tapi Tuhan tetap tegur. Itulah cinta ilahi dari Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, kalau kita bosan Tuhan enggak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding kepada mereka bagaimana dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Bukan cuma ngusir, tapi membuat Yesus menderita. Mereka sangat gembira, bermufakat untuk memberikan sejumlah apa Bapak Ibu? Ini mamon. Ia menyetujuinya mulai dari waktu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Mereka sangat gembira. Tidak semua gembira datang dari Tuhan. Halo? Tidak semua gembira itu dari Tuhan. Halo? Betul? Ini gembira. Belum tentu dari Tuhan. Sukacita dunia beda dengan sukacita surga. Kenapa Tuhan gak ngusir seperti ngusir Petrus? Karena Yudas hatinya enggak. Tuhan selalu melihat yang terdalam. Yang percaya katakan,
Hatinya Petrus rindu. Hatinya Petrus bertobat. Yudas diberitahu berkali-kali jalan terus. Makanya hati-hati. Orang kalau sudah gak mau ditegur. Orang kalau sudah gak mau dengar nasihat. Serem. Oke, next. Sesudah Yudas menerima roti perjamuan aneh. Iya, apa Bapak Ibu? Ini kerasukan iblis gak langsung teriak-teriak, loncat-loncat, telanjang. Enggak loh. Bisa ngerti enggak? Biasa. Tapi sepenuh dikuasai setan. Jangan dipikir kerasukan setan terus si Yudas lari-lari keliling kota. Cuman pakai tanpa baju. Enggak. Ini yang level tinggi tuh kayak gini Bapak Ibu. Yudas sama sekali gak menyadari. Maka Yesus berkata padanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Bukan ku perbuat, apa yang kamu mau perbuat, silakan. Nah ini kalau Tuhan sudah pengen apa? Silakan, ini paling bahaya. Lebih baik kau berkata, paksakan. Walaupun itu bukan keinginanku, paksakan kehendak Tuhan yang jadi. Yang percaya katakan. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti. Apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas? Yudas memegang kas. Nah ini saudara selalu kaitannya duit. Hari-hari ini saudara, doa yang lebih banyak apa? Syafaat. Seperti Abraham pada waktu Sodom dan Gomora. Saudara gak bakal ngusir setan, gak bisa, kalau tidak ada sign dulu dari Tuhan. Abraham minta Tuhan ampuni. Kalau 50 oke, 40 oke, 30, 20, 10, 10 oke. Kalau 10 gak ada ngusir, gak bisa setannya diusir. Bisa ngerti Bapak Ibu? Kalau di Sodom dan Gomora, waktu itu hanya satu orang benar, namanya Abraham, bisa gak setannya diusir? Hah? Bukan masalah gak bisa. Menurut hierarkinya enggak bisa. Karena setan, gini loh ya. Ini Sodom Gomora berbuat dosa. Setannya menuntut keadilan. Ngerti? Tuhan lihat mereka ini berdosa. Harus dihukum. Itu caranya setan seperti itu. Bilang, pergi kamu. Gak bisa dong, saya bilang, Tuhan kan adil. Contohnya tadi 2000. Jangan 2000 toh, satu babi saja. Pengennya kita kan gitu toh. Tuhan ngitung. Untuk impas, untuk memotong ikatan cinta harus 2000. Cinta uang harus 2000 babi. Jadi ada hitungan. Kalau cuma satu babi, gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Makanya semua itu ada hitungan. Hari ini yang diperlukan sudah adalah syafaat. Kalau kau sudah ngerasain, dia bilang oke nak, baru diusir. Kalau enggak bisa. Ada hitungan saudara. Coba siapa yang bisa ngusir setan dalam Yudas? Karena Yudas tidak bertobat. Ngerti Bapak Ibu? Bukan Tuhan gak mampu. Bukan Tuhan membedakan Yudas dan Petrus. Artinya beda. Yudas dan Petrus sama seperti di perjanjian lama Saul dan Daud. Coba lihat kesalahannya Saul. Kalau kita di pengadilan dunia, kesalahannya kecil loh. Wong dia cuma ngambil bagiannya Samuel, dia mempersembahkan. Lu
maksudnya baik loh. Ini kambing domba yang bagus-bagus loh. Dipersembahkan, bayangin. Sama saja Petrus. Seperti Yudas. Serem Bapak. Makanya semua, dulu ada lagu. Sing praises unto God, sing praises. Sing praises with understanding. Tanpa pengertian kita seringkali bisa kecewa. Kenapa setannya tidak pergi? Bukan tidak pergi. Saudara jangan berpikir gereja nggak ada salah. Ada banyak gereja hanya memikirkan kelompoknya. Banyak gereja yang tidak mau mengerti hati Tuhan. Dulu di zaman Yesaya 60 tuh janji Tuhan. Hanas dan Kayafas tinggalnya di bait Allah. Hatinya jauh dari Tuhan. Terpaksa dibangkitkan Yohanes Pembaptis. Tetap toh dia kecewa. Karena gak terlalu siap. Sampai Tuhan ngomong loh. Orang yang terkecil dalam kerajaan sorga. Lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kapan? Pada waktu dia kecewa. Dia merasa berjasa. Dia merasa begini begitu. Dan Tuhan tidak menghargai. Serem Bapak Ibu. Next. Nah, saya mau ceritakan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Nah saudara, pada waktu di Bali, saya nggak mau usir enggak. Saya waktu di counter, saya tanya Mbak, on schedule kah? Itu sudah berubah loh. 9.30 flight. Keburu semua. Kereta api dari mana? Dari Jakarta. Itu kereta api jam berapa Lin ya? Sebelumnya jam 2. Jam 13.25. Semuanya keburu saudara. Oke. On schedule Pak. Semua saya jalani. Tuhan aku bilang sertai kami. Bisa muncul di sini saudara. Ini berkaitan dengan Indonesia. Apa yang saya alami ini berkaitan. Waduh, apa ya? Ya saya cuma diem aja. Pada waktu semua naik pesawat, sudah naik loh. Kalau ada kerusakan mesin, itu orang naik baru separoh, itu sudah kelihatan. Ini semua sudah naik. Pintu mau ditutup saudara. Di pengumuman. Bapak Ibu Saudara, mesin pesawat mengalami kerusakan. Semua harus turun. Waduh, jadi pesawat sudah mau berangkat. Dikatakan, sampai saya tanya loh sama pramugarinya. Saya bilang, Mbak, Mas, ini kenapa sih? Dia bilang, gak tahu. Begitu mau berangkat muncul di semua panel. Jadi pesawat itu kan sudah tahu ya ada kayak speedometernya. Semuanya muncul kerusakan. Yang rusak gak cuma satu. Kalau cuma satu, orang bisa kirim ahli dibenerin. Ini semua rusak. Bayangin, turunlah semua. Semua udah geger saudara. Ada yang bule ngamuk segala macam. Karena kan ada yang janjian ya. Terus saya diberitahu. Pesawat akan terbang 12.30. On time pasti tidak ada perubahan. Waduh. 12.30 berarti 13.25 nggak mungkin. Bapak Ibu tahu bisa cek ya. Kemarin hari apa sih itu? Senin. Semua link, semua aplikasi down semua. Saudara, 12.30
ada pesawat dari Lombok atau mana yang datang. Supaya kita berangkat 12.30. Diberitahu pesawat itu mengalami kerusakan mesin. Tidak bisa berangkat ke Bali. Kaget ya. Begitu 2 pesawat rusak. Ngerti Bapak Ibu ya? Langsung saya harus tahu ini pekerjaan. Ini pekerjaan. Nah itu. Langsung saya bilang demi nama Yesus. Engkau tidak bisa menghalangi saya. Saya harus pelayanan, saya akan pergi. Saya tidak memikirkan rugi atau untung. Kereta api Brawijaya 1545 sampai di Cirebon 1821 saya dijemput langsung nanti ke Gracia langsung khotbah. Karena khotbahnya 1845. Ini semuanya pas. Saya bilang oke, berjuang untuk Brawijaya. Nah Bapak Ibu, pesawat 12.30 gak jadi berangkat. Jadinya berapa? 13.25. Iya 13.25 jam 1.25. Baru pesawat lain yang ada di Bali bawa kita ke Jakarta. 13.25 waktu Bali. Sampai di Jakarta, waduh saudara. Begitu nyampe, keluar pintu gak langsung gate, naik bus dulu. Waduh, tapi nah di sini saudara. Karena saya sudah doa, saya yakin seandainya saya telat, saya minta maaf. Saudara sampai Jakarta, sudah mepet. Terus naik mobil dijemput, saya sudah ngomong sama supirnya, pelajari Google atau Waze. Untuk dari airport ke Gambir, yang paling cepat mana? Jawabnya, ya Pak. Begitu ketemu saudara, mana yang paling cepat? Saya nggak tahu mana yang paling cepat. Pokoknya saya kebiasaannya kesini. Loh, ojo kebiasaan ini kamu cari yang. Soalnya saya kejar waktu, saya nggak cerita ke dia kan saudara. Nah terus saya pakai jalur saya sendiri. Sudahlah, nurut saya. Saudara, perjalanan 44 menit. Kalau on time 15.22 padahal merahnya banyak. Kayaknya nggak keburu. Ya sudah, pokoknya kita oraet. Nah ini saudara, harus ada oraet labora. Yang mengerti katakan, tapi jangan pakai kekuatan. Tak pikir tak setiri aku lah. Aku sudah mau ngomong loh saudara. Terus kamu minggir. Tak setir aku bisa tahu ini tak kebut gini. Kenapa saudara aku jengkelnya apa? Ada raider itu loh, raider motor, polisi, belakangnya satu mobil. Saudara, Ron ikuti dia. Nggak bisa Pak. Hah, ngikutin aja. Nggak bisa ngebut Pak. Saya nggak bisa ngebut. Matang aku. Makanya pikiran saya timbul mau tak setir. Tuhan bisa bilang, jangan. Kalau engkau percaya kepadaku, percayalah pertolonganku tidak terlambat. Amin. Oh ya sudah. Misal aku bilang, Ron ambil kiri, ambil kanan. Ini gas sedikit. Ya itu pelan-pelan. Saya cuma gitu terus saudara. Bapak Ibu tahu, sampai di Gambir, yang antri itu 2 jalur panjang. Karena hari itu down semua. Ngerti? Orang pada ke situ. Mas mau kemana? Oh nanti malam jam 11 ke Jogja. Mas mau kemana? Oh nanti ke Semarang jam 10. Jadi semua antri sudah. Waduh. Wes bablas anginnya lah. Wes aku gak mungkin bisa saudara. Saya pikir sama sekali gak mungkin. Saudara, keajaiban terjadi. Saya sebetulnya
itu lebih sedikit. Tempat Bu Linda lebih banyak. Itu saya sudah nggak kemrungsung, saudara. Wis mangkat ora apa-apa, ora mangkat ora apa. Aku percaya Tuhan bilang, aku sudah atur. Bapak Ibu tahu, sampai saya bilang, Lin, saya ambil. Lin, saya ambil jalurmu, Bu Linda ke sini, saya ke sini. Sampai di depan Bapak Ibu, mau kemana? Saya bilang, saya mau cari Brawijaya ke Cirebon. Masih ada enggak? Masih. Tapi waktunya enggak ada. Nah, priben coba. Hah? Saudara, kalau jadi saya gimana? Masih tapi waktunya, saya bilang, lupa. Kan masih ada 6 menit. Lah, saya mau terima duit sih mau. Cuman Bapak mau enggak? Kalau terima, tau-tau orang munggah, ngerti enggak? Jadi dia terima duit mau, tapi saya enggak ada kesempatan naik kereta. Jadi orangnya baik. Bisa, tapi waktunya enggak ada. Aduh, saudara. Itu bisa namanya kekuatan urapan ilahi. Saya bilang, saya ambil. Cash. Saya bersyukur Bu Linda tuh sudah masuk, saudara. Jadi begitu itu lewat kaca bisa masuk. Saya kejar, saya naik. Begitu naik kereta api, berjalanlah kereta. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Maka saya foto ini 15:45. Dia bilang, kok bisa ya? Kok bisa ya? Waktu saya datang, Tuhan Yesus hebat. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Percayalah saudara, Indonesia kelihatannya tidak baik-baik. Percayalah, Indonesia pasti diberkati Tuhan. Saudara tahu saya diberi tanda apa? Di institutnya, di universitasnya, ada sebuah ungkapan yang dibalik. Bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dari Merauke sampai Sabang. Saya tanya sama rektornya, kenapa? Karena kami percaya yang Alkitab tulis. Dari timur memancar ke barat. Wah, sudah lihat itu tempat luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami percaya rencana Tuhan atas Indonesia terjadi dengan maksimal. Kami percaya masa keemasan gereja Tuhan yang memberkati Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari timur sampai ke barat. Kami percaya Indonesia diselamatkan. Indonesia diberkati. 85% lawatan terjadi atas Indonesia. Biar berkat yang ajaib, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya mengagumkan hidupmu. Rohanimu makin menyala, jiwamu makin sehat untuk jadi berkat. Keluargamu jadi harmonis, tubuhmu disembuhkan, ekonomimu percayalah terjadi transfer of wealth. Dan engkau jadi berkat, memberi makan banyak orang miskin. Terimalah berkat ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan